Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kewarganegaraan kelas R26. Di sini kami akan mempresentasikan laporan mini semi project citizen kami dengan judul Permasalahan berupa pelanggaran terkait norma dan etika di lingkungan masyarakat kampus. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu anggota-anggota kelompok kami, yaitu saya sebagai moderator Purbo Heriansyah dengan NIM 122370002. Kemudian Muhammad Azlan Al-Farizi dengan NIM 122370006. Kemudian Melisa Nia Andriani dengan NIM 122370015. Kemudian Hamidah Isnaini Derajat dengan NIM 122370023. Kemudian Raja Albi dengan NIM 122370026. Dan Salsabila Arifah Suci dengan NIM 122370065. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok. Yang pertama ada identifikasi masalah pelanggaran etika di lingkungan kampus. Yang pertama ada tidak menggunakan pakaian yang rapi dan sopan saat kuliah, tidak mengenakan kemeja atau kaos tidak berkerah, menggunakan kaos tidak berkerah, dan tidak menggunakan sepatu. Penampilan mahasiswa selama kuliah bisa menciptakan lingkungan akademis yang profesional dan perspektif. Namun, tidak semua mahasiswa memandang hal ini bukanlah hal yang penting. Sikap ini mungkin mencerminkan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya citra diri dan etika berpakaian dalam konteks akademik. Berpakaian rapi bukanlah sekadar masalah penampilan, melainkan juga mencerminkan sikap dan rasa hormat terhadap proses pembelajaran. Sejatinya, mahasiswa yang berpakaian rapi dan sopan dapat memberikan kontribusi positif terhadap suasana kelas dan memberikan contoh yang baik terhadap mahasiswa lainnya. Yang kedua, tidak memperhatikan materi saat dosen menjelaskan. Saat mahasiswa tidak memperhatikan materi yang disampaikan oleh dosen, dampaknya dapat signifikan terhadap proses pembelajaran dan pemahaman materi. Tidak hanya mengurangi keefektivitasan waktu dan upaya yang diberikan oleh dosen, tetapi juga menghambat perkembangan akademis mahasiswa itu sendiri. Ketika pikiran tidak terfokus pada penjelasan dosen, informasi penting dapat terlewatkan, dan pemahaman terhadap materi menjadi terbatas. Selain itu, perilaku ini dapat mencerminkan kurangnya keseriusan terhadap pendidikan, yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri. Yang ketiga, ada datang terlambat masuk ke kelas. Mahasiswa yang hadir terlambat masuk kelas seringkali memunculkan sejumlah pertanyaan terkait kedisiplinan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap waktu. Keterlambatan tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan bagi dosen dan sesama mahasiswa yang sudah hadir, tetapi juga mencerminkan tingkat komitmen mahasiswa terhadap pembelajaran. Di samping itu, perilaku datang terlambat dapat merugikan mahasiswa tersebut secara pribadi, karena mereka mungkin kehilangan informasi awal yang telah diberikan dosen. Yang keempat, ada menyontek dalam kuis, tugas, dan ujian. Menyontek di lingkungan mahasiswa merupakan fenomena yang mengkhawatirkan dalam dunia pendidikan tinggi. Tindakan ini mencakup penggunaan cara curang, seperti menyalin jawaban teman atau membawa catatan kecil selama ujian. Menyontek bukanlah hanya pelanggaran etika akademis, tetapi juga merugikan diri sendiri dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang seharusnya diperoleh selama masa studi. Selain itu, tindakan mencontek juga dapat melemahkan integritas dan kepercayaan dalam lingkungan pendidikan, mengingat bahwa kejujuran adalah landasan dari proses pembelajaran yang sehat. Dan yang terakhir ada menitipkan presensi. Tindakan yang cukup banyak dilakukan mahasiswa. Tindakan menitipkan presensi kehadiran ini dapat berdampak terhadap mahasiswa itu sendiri. Perilaku menitipkan absen ini memiliki dampak yang merugikan, seperti kehilangan materi pembelajaran, dapat kurangnya interaksi sosial terhadap mahasiswa lain, dan dapat menurunkan kinerja akademis. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Alasan mengapa masalah pelanggaran akademi ini penting untuk dikaji. Dalam lingkungan pendidikan, masalah pelanggaran etika akademis menyerot tantangan serius yang harus dihadapi oleh mahasiswa dan akademisi. Pelanggaran ini dapat berupa tindakan seperti tidak berpakaian rapi dan sopan, tidak fokus saat dosen menjelaskan, datang terlambat, menyontek, dan menitipkan presensi.
Dalam konteks akademis, pelanggaran ini tidak hanya sekedar kekhilafan individu, tetapi juga mengancam fondasi integritas sistem pendidikan. Pertama-tama, pelanggaran cukup besar dalam dampak kerugian yaitu merusak kejujuran dan rasa hormat dalam dunia pendidikan. Etika akademis bukan hanya sekedar seperangkat aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang menjadi pondasi karakter intelektual. Ketika mahasiswa terlibat dalam tindakan curang, kepercayaan yang seharusnya menjadi pilar utama dalam proses pendidikan pun mulai pudar. Kita harus menyadari bahwa integritas akademis menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan membangun, di mana pengembangan pengetahuan didorong oleh kejujuran dan etika yang baik. Selain itu, pelanggaran akademis dapat membahayakan kualitas pendidikan dan keberlanjutan ilmu pengetahuan. Pendidikan sejatinya bertujuan membentuk individu yang kreatif, jujur, dan kritis. Jika pelanggaran etika dianggap sepele, kita beresiko menghasilkan lulusan-lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga integritas karakter. Pada akhirnya, ini dapat merugikan masyarakat dan dunia kerja yang membutuhkan sumber daya manusia berkualitas tinggi. Pentingnya memahami masalah pelanggaran etika akademis juga terletak pada peran etika sebagai pondasi demokrasi dan keadilan sosial. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam etika akademis seperti tanggung jawab sosial menciptakan landasan bagi masyarakat yang adil dan setara. Ketika pelanggaran etika dalam akademis diabaikan, prinsip-prinsip ini pun terancam, dan kita beresiko membentuk masyarakat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kurang peduli terhadap keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam mengkaji masalah pelanggaran etika akademis, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor pemicu dan menciptakan strategi efektif untuk mencegahnya. Ini melibatkan peran aktif dari semua pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan kita, tetapi juga membentuk generasi yang tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga bertanggung jawab dan memiliki karakter yang kuat. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang masalah pelanggaran etika akademis adalah langkah penting dalam menghadapi tantangan kompleks dunia pendidikan modern. Selanjutnya merupakan penilaian kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan suatu masalah. Untuk memecahkan suatu masalah, pelanggaran etika akademis terhadap beberapa kebijakan serta aturan yang sudah diatur oleh pihak kampus dan dosen melalui kontrak kuliah dengan mempertimbangkan serta melibatkan kombinasi pendekatan pencegahan, pendidikan, dan penanganan kasus secara tegas. Berikut ini merupakan beberapa kebijakan yang sudah ada dan kebijakan alternatifnya. Yang pertama merupakan kode etik akademis. Institusi pendidikan memiliki kode etik yang diikuti oleh mahasiswa dan staf. Kode etik ini menciptakan standar perilaku yang diharapkan, termasuk aturan tentang plagiarisme, menjiplak, atau kecurangan lainnya. Yang kedua ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Institusi pendidikan memasukkan pendidikan tentang prinsip-prinsip etika dalam kurikulum mereka. Ini bisa termasuk kuliah atau workshop khusus yang menyoroti pentingnya integritas dalam dunia akademik. Yang ketiga, penggunaan perangkat lunak deteksi plagiarisme. Banyak institusi yang menggunakan perangkat lunak seperti Turnitin atau Copyspace untuk mendeteksi plagiarisme dalam tugas-tugas yang diajukan. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kecurangan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengoreksi pekerjaan mereka sebelum diserahkan. Yang keempat ada hukuman dan sanksi. Institusi biasanya memiliki sanksi untuk pelanggaran etika, mulai dari peringatan hingga denda, penangguhan, atau pengeluaran, atau yang bisa kita kenal sebagai dropout dari institusi. Hukuman ini dimaksudkan sebagai efek pencegahan dan sebagai tindakan korektif. Yang kelima ada komisi disiplin. Beberapa institusi memiliki komisi khusus yang bertugas menangani kasus pelanggaran etika. Mereka menilai kasus-kasus yang dilaporkan, memberikan rekomendasi sanksi, dan membantu dalam mengembangkan kebijakan terkait etika akademik. Pengembangan kebijakan publik kelompok. Berikut adalah ringkasan kebijakan-kebijakan yang bisa dipertimbangkan atau dikembangkan lebih lanjut oleh institusi untuk menangani masalah terkait norma dan etika di lingkungan kampus. Yang pertama yaitu penyebaran peraturan etika. Menyebarkan peraturan mengenai pelanggaran etika akademis agar dikenal oleh seluruh aktivitas akademik melalui media sosial, poster, atau banner. Yang kedua yaitu program mentor dan pembinaan pribadi. Mengimplementasikan program mentor atau pembimbing pribadi bagi mahasiswa untuk membangun kesadaran akan integritas akademis dan memberikan dukungan personal. Yang ketiga yaitu evaluasi berbasis proyek.
menerapkan evaluasi berbasis proyek atau studi kasus untuk mengurangi tekanan pada mahasiswa dan memperkuat keterampilan pemecahan masalah. Yang keempat, pendidikan etika terintegrasi, menyelipkan nilai-nilai etika dalam setiap mata kuliah atau kegiatan akademis untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya etika. Yang kelima yaitu sistem penghargaan atas integritas, membuat sistem penghargaan bagi mahasiswa yang menunjukkan integritas tinggi dalam karya mereka untuk mendorong perilaku yang jujur. Yang keenam, pelatihan pengajar, melatih pengajar dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani pelanggaran etika akademis serta memberikan tugas yang mendorong integritas. Dengan menggabungkan dan mengintegrasikan kebijakan-kebijakan ini, diharapkan institusi dapat mengurangi pelanggaran etika akademis dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih jujur dan bermanfaat. Pengembangan suatu rencana tindakan. Berikut ada ringkasan tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak institusi maupun mahasiswa untuk mengatasi masalah terkait norma dan etika di lingkungan kampus. Yang pertama, tidak menggunakan pakaian yang rapi dan sopan saat kuliah, yaitu dengan menyiapkan pakaian dengan lebih awal, mempromosikan aturan berpakaian di media sosial institusi, saling mengingatkan sesama untuk berpakaian dengan sopan. Yang kedua, tidak memperhatikan materi saat dosen sedang menjelaskan. Dosen menjadi lebih interaktif dalam menyampaikan materi, serta mahasiswa mempersiapkan diri sebelum perkuliahan dan aktif bertanya kepada dosen. Yang ketiga, yaitu datang terlambat masuk ke dalam kelas. Dan hal yang dapat dilakukan yaitu bangun dan mempersiapkan diri lebih awal dan meningkatkan disiplin waktu agar kegiatan pembelajaran dimulai tepat waktu. Yang keempat, mencontek baik dari tugas, kuis, bahkan saat kuliah. Yang dapat kita lakukan yaitu menumbuhkan sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas, memberikan sanksi tegas bagi pelanggar, dan memperketat pengawasan selama ujian. Yang kelima yaitu menitipkan presensi kepada teman. Hal yang dapat kita lakukan yaitu memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan penitipan presensi, dosen memeriksa presensi secara langsung, serta menggunakan teknologi seperti fingerprint atau fake detector untuk pengisian presensi. Kemudian untuk metode pengumpulan data, kami menggunakan dua cara, yaitu dengan menyebarkan link Gform serta wawancara. Nah, di Gform ini kami sebarkan tidak hanya ke mahasiswa ITERA saja, tetapi juga ke kampus lain seperti Unila, Polinela, Poltekkes, dan lain-lain. Nah, hasil yang didapat adalah sebagai berikut. Dari Gform yang telah disebarkan, terdapat 50 orang yang mengisi Gform tersebut, dan hasilnya banyak orang yang melakukan pelanggaran akademis. Nah, ini adalah lampiran dari wawancara, di mana kami melakukan wawancara terhadap keluarga atau teman-teman terdekat kami. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.